Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sedang makan, kita harus mensyukuri nikmat Allah. Dan kita harus ingat dengan hukum yang bernama syamata, yaitu merendahkan orang lain. Nabi SAW pernah bersabda, ketika kita melihat aib orang lain, kita harus membaca doa ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan Umar pernah memberi contoh apa itu syamata. Ketika dia sedang berjalan, dia khawatir ketika di depannya ada wanita yang lewat dan dia hamil, dan dalam dirinya mengatakan, mengapa perutnya seperti itu, dan Allah pun menghukumnya dengan memberikan perutnya juga menjadi hamil. Kita melihat kekurangan orang lain yang tidak ada pada diri kita, kita tidak boleh mengejeknya. Dan juga begitu hewan, ada yang bulunya bagus dan ada yang buruk di mata manusia, dan juga ada yang warnanya bagus, bahkan juga ada yang warnanya seperti batu. Tetapi semua itu kita tidak boleh menghinanya, karena semua itu adalah ciptaan Allah, dan itu juga termasuk adab. Dan kita hanya mengucapkan subhanallah, Allah telah menciptakan yang baik dengan yang buruk, subhanallah, Allah telah menciptakan yang hitam dan yang putih, subhanallah, Allah telah menciptakan yang sehat dan yang sakit, subhanallah dan subhanallah. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf, warahmatahu wasi'a kulla syai'in ilma, yang artinya rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Dan ketika hewan buas, dia menerkam mangsanya, dan kalau ketika dia meminta maaf kepada Allah, dan Allah akan meliputi rahmatnya, akan meliputi dengan rahmatnya. Dan juga ada dua orang yang meninggal dan dua-duanya masuk surga. Jadi dalam peperangan ada dua orang, yang satu mukmin dan yang satu kafir, dan mereka sedang berperang. Dan yang mukmin ini pun meninggal, dan dalam kemudian akhirnya orang kafir ini pun masuk Islam, dan dia pun ikut berperang, dan dia pun meninggal, dan akhirnya dua-duanya pun masuk surga. Dan Allah pun ketawa dan tersenyum melihat ini. Begitu lembutnya Allah. Dan juga ada kisah, ada seorang yang dia telah membunuh 99 jiwa, dan setelah itu dia mencari orang, dan akhirnya dia pun menemukan orang mukmin. Dan dia pun menanyakan, apakah 99 orang yang telah dia bunuh, dan kalau dia bertobat dia bisa diampuni. Dan orang yang tidak berilmu ini pun mengatakan bahwa tidak bisa. Dan akhirnya orang ini pun membunuh orang itu, dan akhirnya orang ini membunuh 100 jiwa. Dan setelah itu dia mencari orang alim, dan akhirnya menemukannya dan bertanya apakah dosa dia bisa diampuni. Dan dia pun menjawab, dan orang alim ini pun menjawab bisa, karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Dan akhirnya dia pun bertobat. Dan ketika dia